من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hafidhu ngreksa sapa sira kabeh ala sholawati ing atase pira-pira salat. Ai al khamsi tegese kang bangsa 5. Bi adaiha kelawan nekoniha ing salat bi awqatiha ing dalam pira-pira wektune salat. Wassalatil wusta lan reksa salat wusta. Maknane pun wusta mriki lebih cenderung masyhurnya teng ayat 3 adalah salat yang lebih utama. Ngaten. Salat yang utama. Napa maksudipun salatil wusta? Hiya utawi salatil wusta iku al-asr salat asar, awis subuh utawa salat subuh, au zuhur utawa salat zuhur, au ghairiha utawa liyane salat. Aqwalin ing pira-pira pendapat wa ifradiha lan ngijinaken ha ing salat bil dzikri kelawan tinuture atau zikir li fadliha kadwe kautamane salat. Waqumu lan padha jumenengono sapa sira kabeh lillahi krana Gusti Allah bis sholati tegese ing dalem salat. Qanitina hale padha taat kabeh. Kila den ucapaken mutiina tegese wong kang padha taat kabeh. Likaulihi kadhe pangendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu kunutin fil Qur'ani fahuwa ta'at. Kullu kunutin utai saben kunut fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Kalimat kunut maknane ing dalam Al-Qur'an. Fahuwa mongko hale utawi kunut artinya kunut iku ta'atun ta'at atau taat. Rawahu nyritakaken ing hadis sapa Ahmadun Imam Ahmad wa ghairihi lan liyane Imam Ahmad. Wakilalan den dikaaken maknanipun qanitin inggih menika sakitin. Hale padha meneng sapa sira kabeh. Dasaripun napa di hadis Zaid bin Arqam kadhe hadisipun Zaid bin Arqam. Napa hadisipun kunna natakallam bis sholati hatta nazala fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalami rawahu Sayyikha. Kunna ana sapa kita natakallam gunaman sapa kita bis salat ing dalam salat hatta nazalat sehingga temurun apa dawuh iku wau sing kula waos menika hafizu 'ala sholawati al ayat. Fa umirna mongko den dawuh sapa kita bisukuti kelawan meneng diam. Wa nuhina lan den cegah sapa kita den cegah nganil kalami saking guneman. Rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa as-Saikhanu Bukhari Muslim. Imam kalih menika Syekh Bukhari Muslim. Pun niku saayat nggih. Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta. Apa maksudipun niki terasipun sing riyin akhir ayat 237 penghujung ayat inggih menika innallaha bima ta'maluna basir.
Ketahuilah bahwa Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Terkaitan kali sholat apa? Nah, sholat adalah ibadah syariat. Jadi kalau pun Islam sing kaping nomor 2 nggih, biasanya iku nggo geloyang lah sholat nomor loro iki. Aten nggih. Ya memang secara urutan rukun Islam adalah urutannya nomor 2. Diketahuilah sholat adalah tiangnya agama. Terus dengan sholat ora sholat Gusti Allah niku periksa. Maka di sini Allah dawuh berfirman hafizu 'alas shalawatin was shalatil wusta. Itu peliharalah sholat. Di sini tafsirannya al khamsi bi adaiha fi awqatiha. Maksudnya pun peliharalah sholat yang 5 waktu. Bi adaiha fi awqatiha, dan kerjakanlah tepat dengan waktu-waktunya. Nah nanti secara usul fikih pasti ada syarat rukun sholat nggih. Jadi ada tata cara, itu nanti ilmu fikih yang membahas. Intinya Allah dawuh di sini kita harus menjaganya sholat 5 waktu. Dan sholat apa lagi yang harus dijaga? Wassolatil wusta. Nah tafsir di sini menjelaskan apa sih sholat wusta. Nah ini banyak perdebatan di kalangan para ulama. Tapi Mbah Suyuti di sini menjelaskan sholat wusta itu ialah sholat asar, bisa sholat subuh itu bisa, sholat zuhur itu bisa, atau selain sholat yang disebutkan di sini juga bisa. Berarti ya ada sholat maghrib, sholat isya. Bahkan beberapa pendapat ulama yang lain juga termasuk sholawat. Sholawat itu juga bisa dinamakan sholawat wusta. Nah itu tinggal tergantung jenengan lah boleh seneng. Karena al wusta di sini tafsirannya adalah keutamaan. Itu sholat yang sangat utamakan. Ya biasanya fadilah atau sholawat apa sholat yang sangat istimewa ya sholat sing waktunya apa. Karena sebagian ulama yang masyhur sholat wusta itu sholat apa sih? Sebagian ulama menjelaskan sholat asar. Sholat asar abot nggih. Lebih abot lagi ada yang berpendapat lagi sholat subuh. Nek nggih. Artinya kalau sholat yang mengandung keistimewaan, artinya sholat yang berat, sangat berat untuk dilaksanakan. Nah ini untuk pengertian kita semuanya, biar jangan berdebat apa sih sholat wusta itu. Bahkan sholat jenazah pun ulama berani menjelaskan bahwa itu juga termasuk sholat wusta. Nah karena di sini au ghairiha, itu yang dimaksud sholat wusta adalah au ghairiha. Aqwalin, beberapa pendapat ulama juga menyebutkan begitu. Karena beberapa keistimewaannya beberapa sholat, begitu juga sholawat. Tersipun wa qumu lillahi qanitin. Gusti Allah dawuh dirikanlah sholat itu harus lillah. Napa itu lillah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar lillah. Memang karena Allah, bukan li ajlin nas, bukan linnas. Kata niku biasanya kan ada orang yang sholat men di alam tanggane gini apa badan orang kaya anak dulu, orang kaya aku dulu sing rajin jamaah. Nah ketika timbul rasa seperti ini, cepat-cepatlah istighfar. Karena Allah sangat menegaskan masalah sholat itu harus lillah. Karena memang sholat itu adalah ritual kita untuk menghadap Allah, ritual kita untuk berbicara dengan Allah. Sangat dipahami ya?
khusus amalan kita untuk menghadap Allah. Tersipun qanitin, Allah dawuh harus lillah ketika sholat qanitin, dengan keadaan taat, betul-betul taat. Apa sih taat? Tunduk. Artinya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ilmu tafsir Mbah Suyuti di sini menjelaskan dawuh qanitin dalam Al-Qur'an atau kunut bahasa qanitin kan kunut nih, artinya taat. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap ada kalimat kunut dalam Al-Qur'an itu artinya taat. Kullu kunutin fil Qur'ani fa huwa ta'ah. Itu hadisnya rawahu Ahmad dan lainnya. Dan disebutkan juga arti qanitin dalam ayat ini adalah menjelaskan asbabun nuzulnya ayat ini atas dasar hadisnya Zaid bin Arqam, kunna natakallam fi sholati hatta nazalat fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami. Itu hadisnya siapa? Atas dasar hadisnya Zaid bin Arqam. Ini yang menceritakan hadis ini adalah Bukhari Muslim, yang artinya adalah dulu, ini saya kisahkan dulu biar paham ya. Dulu ketika zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat itu ya artinya ketika berbincang, berarti ada yang lain ya, lebih cenderung menjelaskan ketika berjamaah, sholat berjamaah itu masih pada berbincang-bincang, belum ada larangan. Sebenarnya imamnya Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah begitu indah merdunya, tapi makmumnya pada ngobrol dewe. Si ataka Allahu Akbar terus batil teka maning kepriye kerjane serambung apa urung di posisi lagi sholat. Itu dulu di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sing teka maning Allahu Akbar malah curhat, aduh alhamdulillah aku bisa jamaah. Miki meh biar ora mangkat karena diganduli nang sing wedok. Nah, ketika terjadi seperti itu turunlah ayat ini, hafizu 'alas sholawat. Hafizu 'alas sholawati wassalatil musta wa qumu lis-sholati qanitin. Nah, ini asbabun nuzul. Qanitin dalam ayat ini bermakna harus khusyuk atau diam, tidak boleh berbincang-bincang. Dan alhamdulillah kalau kita gali lagi banyak sekali hadis yang lain juga yang melarang kita ketika sholat untuk berbincang-bincang. Apa alasannya? Yaitu yang saya jelaskan tadi. Karena ritual sholat adalah khusus kita untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasanya kita ngaji bareng. Kan tetes ngertos ki. Oh iya, biar ternyata kan zaman Kanjeng Nabi sholat ke uli ngobrol. Tapi ya kadang-kadang walaupun sekarang udah dilarang, saya sendiri kadang-kadang ketika jamaah ya di suatu tempat di musola itu kadang-kadang tetap masih ada yang keluar. Saya tahu sendiri masalah ketika Allahu Akbar begitu ruku, padahal di jamaah makmumnya wis sepuh-sepuh, sing mburi ngerokok, sing lagi ngarepes, sing lagi ruku, ini junda. Segitu udah jelas sekali di sini Al-Qur'an dawuh hafizu 'alas sholawat. Di penghujung ayat qanitin, harus khusyuk, taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah itu pun penjelasan saking hadisnya atas dasar hadisnya Zaid bin Arqam. Kunna natakallam, dulu kita ketika ngobrol fis sholat, dalam sholat kita ngobrol, hatta nazalat, ketika dawuh niki turun, hafidhu ala sholawati al ayah fa umirna bisukut. Jadi kita didawih itu harus diam, wanuhina, dan dilarang untuk berbincang-bincang ketika sedang sholat. Pun jelas sekali. Alhamdulillah saayat niku nggih. Niku sing nyeritakan hadis masalah niku pencegahan ketika dicegah ketika sholat. Kalian ayat niki gimana kok yang menceritakan hadis itu adalah Imam Bukhari Muslim. Parasipun fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dene kula waca nggih. Fa in khiftum mongko lamun wedi sapa sira kabeh. Tekesipun wedi. Apa yang dimaksud wedi? Pedos. Nggih menika terjadi khawatir hal-hal terjadi yang tidak baik dengan kita. Itu namanya takut. Udah Mas Bur nggih. Martos lanjutan apa ku wedi. Wedi saking napa? Min aduwin, saking mungsuh. Ya bisa jadi terjadi peperangan atau terjadi kerusuhan dalam suatu daerah. Takut napa malih au sailin atau banjir musibah, au sabungin atau satogalah. Ini menjenengan benar mengenal bahasa-bahasa keren nggih. Ngerti satogalak jenengan? Satogalak niku binatang buas. Nah ketika ini menjelaskan ayat selanjutnya fa in khiftum farijalan al ayat. Nah, maka ketika jenengan sudah waktunya sholat, tapi dalam keadaan takut, berarti namanya sholat khauf. Dicontohkan di sini tafsirannya takut dari musuh. Ya, mungkin seperti di Palestina ya. Oh ya, saya mohon maaf lupa. Mohon ikhlas hati saudara-saudaraku semuanya. Mari kita hadiahkan Fatihah buat semuanya, warga Palestina dan seluruh kaum muslim muslimat di seluruh dunia yang tertindas atau yang sedang mengalami musibah. Hadiatan ila syaf Palestina. Allahumma ansurna syaf Palestina. Allahumma ansurna muslimin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan segera Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Allahumma. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Nah, maka ayat selanjutnya ini menjelaskan tentang disyariatkannya sholat walaupun dalam keadaan takut. Artinya walaupun keadaan genting jenengan didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan sholat. Tafsirnya di sini takut dalam keadaan perang, itu adanya musuh, au sailin atau keadaan musibah banjir. Walaupun kebanjiran jangan kena musibah tetap sholat bro. Terus atau dalam keadaan dengan ketakutan adanya hewan buas. Hewan buas itu macam-macam ya, ada serigala, ada harimau, ya kan? Nah
ini Allah menjelaskan di sini bagaimana kita caranya nanti. Farijalan ay jamu rajulin ay masyatan sallu. Maksudnya ketika jenengan walaupun keadaan takut boleh sholatnya itu dengan cara berjalan atau lari sekalipun, itu boleh. Aurubanan atau jenengan dengan berkendara. Mungkin jenengan dikejar harimau di belakang, udah waktunya sholat tadi kan udah dijelaskan ya, bi'adaiha fi awqatiha. Ketika waktunya sholat udah datang, kan jenengan harus sholat wajib. Nah ketika jenengan dalam keadaan ketakutan karena ada musuh atau ada musibah banjir atau ada harimau yang buas, nah ketika jenengan mau sholat kok ternyata ada harimau di belakang. Nah, untuk keselamatan kita dibolehkan sholat sambil berkendara. Ngaten nggih? Aurubanan itu yang dimaksud rubanan atau artinya adalah rokiban, menaiki kendaraan lah, menaiki suatu kendaraan lah. Kalau di zamannya yang belum ada mobil berarti ya kendaraannya onta nggih. Kalau sekarang ya mobil atau motor itu boleh, namanya sholat khauf. Utawi dawuh rubanan iku jamu raqibin dados jam katertib jamaknya isim mufrad raqibin. Ai kaifa amkana tegese pripun sakomane atau semampunya mustaqbalil kiblati, yaitu menghadap kiblat. Ya usahakan ketika jenengan walaupun keadaan jalan, kalau mencari aman kan bisa berusaha ya, wah saya mau lari ke barat karena memang sambil sholat. Au ghairiha atau selainnya menghadap kiblat, artinya walaupun tidak menghadap kiblat itu boleh karena darurat pastinya. Wa yumi'u birruku'i wasujudi, wa yumi'u lan aweh isarah birruku'i lan ruku wasujudi lan sujud. Caranya ketika memang jenengan sedang berjalan kaki sambil sholat atau sholat dengan berjalan kaki, ketika ruku yang jenengan memberikan isyarat seperti ruku, ketika sujud ya memberi isyarat ketika seperti sujud, yang enggak harus melayu sujud ya tiba nanti ya dibrakot harimau tadi itu jungkel. Artinya hanya dengan isyarat. Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah, ya hanya seperti isyarat sedikit-sedikit lah. Tadi ketika ruku mandan condong sedikit, ketika sujud kan mandan sambil melayu mandan dongko ya bisa ya. Itu ada tata caranya nanti dengan kitab usul fikih itu yang menjelaskan detailnya. Salat khauf. Ini jadi teringat kisahnya kan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau kandungannya ini luar biasa ketika menjelaskan sholat khauf berikut dengan syariatnya. Dulu ketika terjadi perang Uhud, pernah kita ceritakan di pasukannya Kanjeng Nabi itu tercerai berai karena wis didhawuhi kon aja nginum, kon aja kemilikan harta bendane mungsuh, tapi pasukannya Kanjeng Nabi ngeyel, akhirnya kalah. Ketika itu dalam perang Uhud, otomatis Kanjeng Nabi untuk biar pasukannya kuat kembali, dibawalah pasukannya ke Darul Ifta, Darul apalah saya lupa itu, ke suatu tempat daerah lah, Darul apa itu namanya lupa saya, Darul Ifko apa ya. Allah bisawab. Intinya membawa pasukannya ke suatu daerah, lalu malaikat Jibril turun, tetap harus melaksanakan sholat. Nah repotnya apa? Ketika belum mengetahui ilmunya. Waktu itu kan Nabi pun bunda. Di satu sisi harus melaksanakan sholat, di satu sisi ada intayan musuh. Nah ketika Kanjeng Nabi gundah gulana galau, malaikat Jibril turun dengan menjelaskan sholat khauf ini.
Ngaten. Itu nanti ada kitab-kitab referensinya untuk tata cara syariat sholat khauf gimana sih, kan ada nanti. Terus saya niku apa? Indonesia niatnya beda Bacaannya. niatnya. Ya pastinya wong itu udah beda, bukan dalam keadaan normal. Niku pernah dulu kali pakai masker itu pas lagi touring itu ketemu salah itu niatnya beda. Ya kalau ketika ada tata cara sholat ketika musafir ya pasti beda. Ada jamak qashar ya kan. Nah itu menjelaskan beda lagi perinciannya. Itu beda. Beda lagi. Nah ketika ini dalam sholat khauf itu beda lagi. Kalau sholatnya orang yang lagi musafir mau jamak qashar itu memang ya niatnya udah beda, itu tata cara itu ada lagi. Jamak takdim, jamak takhir. Ya. Dia kan pun sholat niku terus nanggap wangsul nek masih enten waktu niku sholat malih niku kan. Sholat sebenarnya. Li hurmatil waqt. Itu ketika memang masih ada waktu sampai rumah kok ternyata masih ada waktu, ketika diperkirakan ini sholat asar belum sampai tapi ternyata dalam kenyataannya begitu kembali ke rumah waktunya masih panjang, itu sholat lagi dengan nama li hurmatil waqt. Nah, kalau penjelasan di sini tentang sholat khauf, melaksanakan sholat bukan dalam keadaan yang normal, karena di sini tadi dijelaskan karena ada peperangan musuh, ada musibah banjir, ada hewan buas. Nah, pertanyaannya gimana? Tadi yang saya jelaskan ketika Kanjeng Nabi galau, karena apa? Karena dalam pengertian oleh musuh pun kelemahan orang Islam ketika berperang adalah ketika waktu sholat. Bahkan dulu kisahnya Khalid al-Walid atau Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, itu dia mempunyai taktik perang menyerang rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad serta pasukannya itu ketika dalam sholat. Bahkan Khalid bin Walid itu bilang kepada bala tentaranya, kita menyerang umat muslim ketika sholat sedang ruku atau sujud. Memang secara syariatnya bang repot ya. Ketika ruku sujud kan kita nggak waspada. Memang kita lagi khusyuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini artinya apa? Kalau secara bahasa hakikatnya, wong kita sholat kan kita harus lillah, dalam arti kita memang sedang menghadap Allah. Cara bahasanya wong takon siglewean, lalu kita menghadap Allah ketika sholat, kenapa ketika musuh? Kan ngaten, masal orang dilindungi nang Gusti Allah. Kan ngaten, kenapa wedi mati? Secara bahasa hakikat orang yang caranya belum tahu ilmunya begitu. Kenapa harus ada istilah sholat? Sholat ya sholat seperti wajarnya. Neng ngaten, ketika wong gue orang nanggung ilmu syariat. Karena pada dasarnya kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah itu hanya memang kon menyembah Gusti Allah. Tapi syariatnya kita berdoa apapun kepada Allah, semuanya kita berdoa, ya Allah, saya pengen punya mobil ya Allah. Artinya apa? Syariatnya atau usahanya harus dijalankan. Ketika jenengan sholat dalam keadaan perang, ya Allah, aku pasrah kepadamu ya Allah. Kalau kamu menghendaki aku dibunuh musuh, ya wis saya pasrah. Saya tetap menjalankan sholat seperti biasanya, ruku ya ruku, sujud ya sujud. Orang ngerti ya musuh wis nang burine. Secara syariat artinya apa? Allah menghendaki jenengan tetap melaksanakan sholat walaupun tidak dalam waktu seperti sholat normal biasa, dalam keadaan aman jenengan kok tetap sholat. Artinya apa? Jenengan tetap butuh ikhtiar. Dia nama badan. Tetap jenengan harus melakukan gerakan-gerakan sholat.
Artinya apa? Ya dasar syariat yang utama, dasar. Dan ibu mudeng orang bahasa ini. Tapi mudeng artinya apa? Kita sebagai manusia diberi kekuatan, dibawa dari power. Ketika jenengan pengen menghasilkan duit, ya setidaknya kita sebelum berdoa kepada Allah atau sebelum punya keyakinan kita dapat duit, ya harus keluar keringat dulu. Itu sedikit penjelasan memang terpaham lah. Atau kita mau berperang dengan musuh, setidaknya kita harus punya senjata yang memang bisa untuk melawan musuh. Jadi syariat itu penting bro, jangan tinggalkan syariat yang tetap harus ada usaha. Nanti yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang syariat tidak penting, tidak ada istilah ayat ini turun masalah wa in khiftum. Tidak ada. Allah dahulu menjelaskan tata cara masalah sholat. Artinya secara syariatnya kita harus jalankan. Jadi intinya kadang-kadang kalau yang salah paham, sholat itu intinya zikrullah. Kita ingat kepada Allah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, ya tidak perlu melakukan sholat gerakan-gerakannya. Nah itu sing salah kaprah. Yaitu ketika hakikat tanpa syariat akhirnya sesat. Nah kandungan dalam ayat dawuh menika Allah menegaskan sekali tetap kita harus melaksanakan sholat. Ya tata caranya tersendiri. Itu ketika zaman Kanjeng Nabi, tadi saya jelaskan belum ketika Kanjeng Nabi gundah gulana, lalu malaikat Jibril turun ke bumi mengajarkan tata cara sholat khauf. Artinya apa? Ya tetap sholat berjamaah tapi ada tata caranya. Jadi semua satu jamaah, satu kelompok sholat dulu. Kayak kan di Nabi sholat, nanti ada yang menjaga di belakangnya, tapi nanti menyusul untuk berjamaah. Jadi saling menjaga itu bisa. Dan ketika musuh ada di sebelah barat atau musuh sebelah timur, bisa itu imamnya menghadap. Itu tergantung imamnya lah. Itu masalah arahan kiblat itu tidak. Ya hanya diafdolkan menghadap kiblat, tapi di sini wa ghairiha atau selain menghadap kiblat itu boleh. Karena memang keadaan darurat. Dijelaskan wonge wa yumi ubir rukui wasujud. Fa idza amintum mongkari kalane aman wis aman sapa sira kabeh minal khaufi saking rasa wedi. Fadhkurullaha mongko dikira sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ai shollu tegese padha salat sapa sira kabeh. Kama 'allamakum kaya uliye mulang sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh. Ma ing barang lam takunu kang wis durung ana sapa sira kabeh iku tak lamuna padha ngawuri sapa sira kabeh. Ai qabla ta'limi tegese sedurunge oleh mulang sapa Gusti Allah min faraidiha saking pira-pira fardune salat wa huquqi halang pira-pira hak-hake salat. Wal kafu tawi huruf kaf ingkang kemempel wonten ing dawuh kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kama 'allamakum niku bimakna mislin, maknane umpama. Wa masdariyah nama masdariyah au mausulatun atau ma mausulah. Iki menako lagi. Jadi intinya ketika memang faida amintum keadaan sudah aman, Gusti Allah dawuh fadhkurullah. Tafsirannya di sini ai shallu. Jadi sholatlah seperti keadaan semula ketika aman. Jadi memang sholat khauf yang didahulukan di sini memang keadaan yang memang darurat itu boleh. Jadi kalau melayu jangan sebantar-bantar kayak ulih. Wis termasuk penting kalau melayu Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Ya membuat isyarat di sini dijelaskan wayumi itu tadi memberikan isyarat ruku sujud salam bisa lah insya Allah, tapi jangan sampailah keadaan itu kita mengalaminya ya. Udahlah. Tapi ketika kita dikasih aman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada eling apa ora kang ngaten.
Kajem. Alhamdulillah sampun 2 ayat niki. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya, maksudnya gini. Ketika memang keadaan sudah aman, kita konsolat seperti sing pun didhawaken teng Gusti Allah ngene iku melaksanakan tata cara syarat rukune fardune itu seperti Gusti Allah sing sampun ajaraken teng kita sedaya. Nggih. Terusipun walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Doa Gus. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ahbabina wa liman ahsana alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya Rabb. Allahumma ighfir lahum anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min hufratan min hufratin min. Allahumma as'al barakah bi hadzal munasabah lailan bi majlis tafsir jalalain ya Allah. Nahnu jami'an man hadara fi hadzal majlis wa jami'an ashabi kurma bi jami'an ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al wa taqdi lana biha jami'al hajat ibti hajatina ya Rabb ya Allah. Istajib du'ana jami'an ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Waddayna biha min jami'il ma'asi wa sayyi'at tarfana bi'antika 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma iftah bi futuhil alim. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil alim. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil arifin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba al-'amali alladhi yuqarribuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imama wa nura
وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب العلي ترجى شفاعته لكل حول بلاد أوال المبدئين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا أمان الخائفين نجنا ممن نخاف الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jika tadi udah nikmat tafsir Jalalain, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi yang baca, umumnya bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya Wali Gahir banyak kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngopi lagi.